saya akan menyerahkan pataka ini sebagai simbol. Jadi pataka ini simbol semangat Peradi, semangat penegakan hukum yang akan diemban, yang akan dilayani di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan. Dan sebagai simbol supaya dikibarkan, supaya semangat itu tersebar dan juga kepada seluruh jajaran dan anggota Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kota Medan. Terima kasih. Saya terima pataka ini untuk dikibarkan di wilayah Pengadilan Negeri Medan. Dalam pembacaan surat keputusan yang telah dibacakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Saudara Muhammad Daud Bereh, Sarjana Hukum tadi, sebelum saudara-saudari diangkat sebagai pengurus secara resmi Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kota Medan, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada saudara-saudari semua. Apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kota Medan pada hari ini? Ya. Terima kasih. Jawabannya ya dan bersedia. Dengan ini saya akan ucapkan pernyataan atau saya nyatakan pernyataan pelantikan sebagai berikut. Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa saudara-saudari resmi dilantik dengan segala hak dan kewajiban yang melekat sesuai peraturan rumah tangga Peradi dan anggaran dasar Peradi guna menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kota Medan. Semoga Tuhan menolong kita semua. Sekian dan terima kasih. Kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang
cabang Pradi Kota Medan, dan tentu dengan semua jajarannya yang dilatih pada hari ini, saya akan menyerahkan pataka ini sebagai simbol. Jadi pataka ini simbol semangat Pradi, semangat penegakan hukum yang akan diemban, yang akan dilayani di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan. Dan sebagai simbol supaya dikibarkan, supaya semangat itu ya, tersebar dan juga kepada seluruh jajaran dan anggota Dewan Pimpinan Cabang Pradi Kota Medan. Terima kasih. Saya terima pataka ini untuk dikibarkan di wilayah Pengadilan Negeri Medan. Damai Kota Medan. Sukses terus. Dwi Sinaga selaku Ketua DPC Pradi Medan beserta pengurus periode 2024-2028. Semoga di kepengurusan sekarang hubungan dengan Kejaksaan Negeri Medan lebih sinergi dan bisa berkolaborasi ke arah yang lebih baik. Sekali lagi selamat dan sukses. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nimrod Syaitan, Kepala Rutan Polres Medan, mengucapkan selamat dan sukses kepada Saudara Dwi Sinaga yang terpilih sebagai Ketua DPC Pradi Medan dan seluruh jajarannya periode 2024 sampai dengan 2028. Semoga Pradi semakin sukses, semakin jaya dan semakin hebat ke depannya. Terima kasih. Kami beserta mengapa dan berfungsi dan kami mengucapkan selamat dan sukses bagi DPC Pradi periode 2024-2028. Sukses buat saudara Dwi Sinaga SMA atas terpilihnya sebagai Ketua DPC Pradi Kota Medan, dan selamat juga kepada seluruh pengurus yang akan dilantik periode 2024-2028. Semoga sukses dalam menjalankan roda organisasi. Moras.
tahun 2028. Teruslah berkembang dan berpartisipasi aktif memberi kontribusi bagi pembangunan hukum serta memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. 2024-2028 telah kita saksikan bersama tadi, dan ya, untuk tentunya doa kita semua. Baik, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia 2024-2028 yang kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum. Bukan karena kekuatan kita. Baik, yang kami hormati Bapak Ketua Umum Dr. Luhut MP Pangaribuan SA LMN, Bang Burhan, Bang Dedi, terima kasih atas waktunya. Baik juga rekan-rekan yang selama ini mau membahu-membahu dalam terlaksanaannya pelantikan ini. Baik itu dukungan moral dan moral. Baik juga yang kami hormati juga buat Bang Ucok. Terima kasih juga yang kami hormati juga buat Ketua LPR. Terima kasih Bang sudah hadir. Yang kami hormati juga baik itu kawan-kawan ormas yang lain, baik dari IPK, FKPPI meninggal. Saya merasa kehilangan, tapi hari ini saya merasa memiliki orang tua yang baru di Medan ini, yaitu dari Toga Sinaga, Pak Pantas, CPR, baik juga dari Ketua Umum Toga Sinaga Sedunia, Ketua Wilayah yang support saya. Saya merasa dari Sinaga saya tidak ada kekurangan lagi karena saya memiliki orang tua baru di Sinaganya, dan sekarang juga saya memiliki orang tua baru di Pradinya. Saya memiliki dari DPN, tetap tuntun dalam kepengurusan ini. Juga saya ucapkan terima kasih juga keluarga besar saya yang datang dari kampung. Terima kasih supportnya, abang, kakak semua. Mungkin ini menjadi PR yang terberat buat kawan-kawan pengurus, yang mana kita mungkin ini perayaan seremonialnya, tapi yang menjadi tugas kita 4 tahun ke depan, bagaimana kita membuat Pradi kita ini lebih maju lagi, inovatif dan lebih berkreasi dalam mengemban tugas mulia. Itu menjadi PR kita kawan-kawan. Bukan hanya ini, bukan hanya kebagian sesaat, tapi tugas kita adalah 4 tahun ke depan. Kita mari membahu dan mengembangkan Pradi kita ini ke depannya. Baik juga saya mengucapkan syukur dan terima kasih buat puasa. Kita bisa berkumpul di aula di tempat Hotel Santika ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik yang saya hormati Pak Ketua Umum TPN Pradi Nasional Bapak Dr. Luhut MP Pangaribuan dan pengurusnya, selamat datang Amang. Bapak Ibu yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terkhusus pada pengurus baru DPC Himpunan Advokat Indonesia Kota Medan yang baru saja dilantik tahun 2024-2028, terkhusus kepada Ketua Dwi Sinaga. Tadi saya lihat Amang kayaknya foto ketua ini sudah banyak di jalan-jalan itu, saya lihat kemarin. Ternyata betul. Jadi beliau selain ketua juga mungkin caleg. Itu saya perhatikan di jalan, ini kayak pernah saya lihat ini. Baik, maupun yang lain, teman-teman pengacara yang tadi sudah dilantik oleh Bapak Ketum. Pada kesempatan ini, terima kasih atas undangannya kepada saya. Kami juga Pak Ketum mewakili Bapak Kapolda, Bapak juga hari ini ada kegiatan pramuka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga pejabat baru sebagai
sebagai Kapolrestabes Medan, baru 1 bulan saya menjabat. Di sini mungkin ada kaitannya dengan teman-teman sebagai seorang lawyer. Mungkin nanti teman-teman yang sudah dilantik sebagai pengurus DPC Kota Medan, ini juga harapannya bisa membantu masyarakat Kota Medan kita. Itu 1 hari rata-rata kejahatan di Kota Medan ini 50 sampai 70 laporan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita buat standarnya 50 laporan di piket SPKT maupun di Polsek, berarti 50 kali 30 1 bulan ini. 1.500 laporan ini yang otomatis kejahatan yang paling tinggi adalah kejahatan kriminalitas, yaitu kalau dulu bahasanya begal, sekarang sudah berubah bahasanya 3C, yaitu kasus pencurian dengan kekerasan dan kasus pencurian dengan pemberatan, dan yang paling marak adalah curanmor. Di samping itu kasus-kasus lain KDRT ini juga sering terjadi, kasus-kasus yang 372, 378 itu juga banyak terjadi. Tapi saya melihat bahwa banyak masyarakat kita kadang-kadang tidak mengerti tentang hukum. Ya. Kadang-kadang kita juga selalu pengennya semuanya harus segera diproses. Sementara jumlah personel kita, khususnya penyidik yang ada di Polrestabes dan di Polsek juga terbatas. Kami semoga ya, bersama pengurusnya, semoga cita-cita menjadi ketua pengurus dan yang lainnya mungkin baru menjadi seorang lawyer. Ya, tugas lawyer memang cukup berat, ya, harus berhadapan dengan penyidik, harus berhadapan dengan jaksa, harus berhadapan dengan hakim, ya, harus berhadapan dengan kliennya. Kalau tidak puas, ya, ini juga menjadi persoalan. Untuk itu dalam kesempatan ini saya sebagai Kapolrestabes mengucapkan selamat pada Bapak Ibu sekalian yang sudah dilantik. Semoga dengan hadirnya pengurus yang baru ini bisa membawa Medan ini menjadi aman, Medan ini menjadi maju. Ya, setidak-tidaknya ya, teman-teman yang sudah dilantik ya, menjadi seorang pengurus Peradi, dan kita tahu bahwa bukan hanya Peradi saja yang ada di Kota Medan, mungkin teman-teman dari organisasi lainnya juga punya peran yang sama terkait masalah menjadi seorang lawyer atau menjadi advokat. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi ucapan selamat kepada pengurus baru 2024-2028. Semoga dengan kehadiran pengurus baru ya bisa membawa teman-teman sekalian bisa sukses di profesinya sebagai advokat maupun pengacara. Itu saja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Horas. Ya, terima kasih pada Bapak Kapolrestabes dan juga pengurus DPC Peradi Medan yang baru dilantik periode 2024-2028. Baik Bapak Ibu dan sekalian, berikutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Dr. Luhut MP Pangaribuan SK LLM. Kita berikan tepuk tangan meriah. Yang bersilakan Pak. Lalu persekatan ini kayak kampanye ya, panjatkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa boleh kita berkumpul pada malam hari ini dengan cita ya untuk pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kota Medan. Tapi walaupun sukacita kurang semangat gitu ya. Jadi ada yel-yel Peradi ya. Kayak untuk 3 kali
supaya ketemu dulu ya. Nanti kalau saya panggil Pradi, rumah bersama advokat supaya Pak Kapol Tabes lihat ternyata kita kompak. Ya, saya mulai ya, siap ya. Pradi, Pradi, Pradi. Kalau di sebelah kanan kayaknya bukan Pradi ya. Tapi boleh juga. Terima kasih. Baik, saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, pertama-tama selamat untuk Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kota Medan yang baru, dan juga selamat datang untuk para tamu yang ada hari ini. Katanya juga ada keluarganya Pak Ketua, katanya ya, ada abangnya, katanya abangnya, dan boleh berdiri abangnya, saya mau kenal. Malah untuk adiknya. Bang, berdiri lagi bang. Saya baru Bang berdiri lagi keluarga bang. Dan saudara Dwi itu saudara Hendrik nanti dulu untuk dipanggil mana dia? Tepuk tangan untuk Gonjang Anjing. Tidak ada lampu seinnya ke kiri terus putar ke kanan, itu nggak ada ya, lurus dia kan. Lampu seinnya ke kiri dia mutarnya ke kiri ya. Betul ya? Ya walaupun katanya ada juga sebagian yang masih belum legowo ya, bahasa Bataknya apa legowo? Ikhlas ya. Nah, tapi itu biasa, proses yang biasa. Nah, oleh karena itu kita harus seperti kita tiru dong Pak Polisi, senyum, sapa dan salam. Betul ya Pak Teddy ya? Polisi itu, kalau kita ke kantor polisi itu senyum. Begitu kita sampai disapa, tapi begitu pun disalam, tapi nggak pakai amplop ya. Kalau kita dikasih amplop sama polisi, wah senangnya bukan main. Karena jadi yang itu biasalah proses sukses, selalu ada sedikit hard feeling. Nah oleh karena itu saya sarankan kepada ketua yang baru, disapa mereka, diajak mereka. Kalau disapa dan diajak mereka, saya kira akan sudi ya mau kembali yang merupakan yang kemarin dan kita melihat yang depan. Karena tugas kita itu masih banyak tadi. Pak Polisi bilang 1.500 ya sebulan ya. Walaupun aku kan juga bilang 1.500 kasus bisa surat kuasa 5 kali ya. Jadi bukan maksudnya happy dengan adanya kasus, tapi itu yang harus kita prihatinkan kan kita kita juga statusnya kan penegak hukum, tapi itu sebagai penegak hukum. Walaupun dalam arti etis, tidak dalam arti juridis. Kalau penegak hukum enforce the law, itu kan artinya kita harus punya pangkat, punya senjata dan tindakan. Tapi kita enforce the law, tapi bagian dari sistem itu supaya kemudian kita bisa bayar masyarakat. Tadi Pak Kapolres mengatakan Pak Ketua banyak fotonya di jalan. Saya kira bukan. Yang ada Pak Sekjennya ya, Pak Jimmy ya, Pak Jimmy, Pak Sekjen. Yang ada fotonya di jalan itu Pak Jimmy ya, bukan Pak Dwi ya. Oh Dwi juga ada fotonya. Pak itu nyalek juga. Pak Jimmy, Anda salah. Anda harus kembali ke jalan yang benar. Dan itu kan sudah ditentukan dalam undang-undang, dia nggak boleh, bahkan nggak boleh memilih jaksa. Hakim boleh ya memilih ya, secara pribadi hakim. Kalau juga nggak boleh, saya kira boleh ya untuk memilih ya, dia punya hakim. Jadi memang ada undang-undang mengecuali bahwa dia tidak boleh memilih dan dipilih supaya dia bisa menjaga ya, pilpres yang jujur dan adil. Nah sekarang kita menghadapi situasi yang seperti ini sekarang. Pertama-tama kalau mengikuti
proses saya yakin pada proses yang terbaru para guru besar dari perguruan tinggi. Kemarin saya melihat para guru besar dari Universitas Indonesia. Saya kebetulan juga pengajar di Universitas Indonesia. Saya lihat kolega saya itu kemarin mengumumkan bahwa menyampaikan kerisauannya bahwa Pilpres ini bisa mengarah untuk tidak jujur dan adil. Sebelumnya guru besar universitas yang tidak jujur dan adil dan itu bisa membawa bangsa ini kepada keburukan yang luar biasa. Dan terakhir, sebelumnya saya melihat ya, senior budayawan yang luar biasa, Gunawan Muhammad, dia menangis ya, sampai dia menangis. Saya lihat di dalam satu wawancara. Kenapa sekarang ini ya, ke arah yang tidak jujur dan adil? Ya saya nggak tahu di mana kasusnya, ya di mana dan kita bukan tempatnya untuk mendiskusi. Tapi pada kesempatan ini karena berkumpul di sini para advokat, ya di wilayah Kota Medan, maka saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, Anda harus ikut bertindak, Anda harus ikut berteriak, ya, bahwa advokat tidak boleh dimobilisasi karena advokat itu ideologinya adalah equality before the law, semua sama. Karena kita memberikan jasa hukum kepada siapapun, ya, memberikan jasa hukum kepada siapa itu konkretnya. Jadi itulah sebabnya kita nggak boleh partisan. Jadi kita harus bersama. Tapi yang lebih tinggi lagi daripada itu adalah jangan sampai Indonesia ini ya, mengarah kepada situasi yang tidak baik karena ada kecurangan-kecurangan yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi kita harus tetap panggil. Nah, jadi saya mau mengajak advokat karena advokat juga disebut sebagai profesi yang officium nobile, yang noble. Ya, jadi lurus kepada undang-undang dasar, lurus kepada Pancasila, lurus kepada perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu maka advokat juga disebutkan the guardian of the constitution. Jadi kita itu penjaga konstitusi. Advokat di situ kelebihan daripada terlepas daripada banyak keluhan dalam praktek ya. Karena sistem peradilannya, sistem peradilan pidananya itu masih kurang baik, ada kekuasaan yang lebih besar daripada yang lain. Tapi secara konsep adalah kita itu noble ya, karena sejarahnya, karena kita selalu peduli terhadap ya, pelanggaran-pelanggaran hukum, perlakuan-perlakuan yang tidak adil kepada masyarakat dan terpanggil ya advokat yang paling depan. Nah itulah sebabnya kalau mungkin ada yang pernah mengutip Shakespeare bilang, the first thing to do, let's kill all the lawyers. Pertama-tama yang kita harus bunuh itu adalah lawyers karena dia yang paling berteriak paling keras. Ya, dalam episodenya Shakespeare itu kan kita itu kutipan yang ada di mana. Karena dia bersuara yang mana. Jadi saya kira jangan lupakan sejarahnya bahwa advokat harus yang ada di depan. Ya. Etika itu yang paling tinggi. Kalau bangsa ini tidak beretika, rusak bangsa ini. Etika itu singkatnya begini, bahwa Anda tidak saja cukup benar, tapi harus bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau dan ketika juga zaman SBY saya memberikan dukungan kepada Budiono ketika debat memberikan masukan. Saya bukan aktif, saya profesional, tapi kita peduli ya kepada bangsa ini jangan sampai kemudian karena hanya kepentingan sesaat, ya, kepentingan yang vested interest kemudian kita biarkan ya negara ini jatuh kepada pertentangan perbedaan yang tidak perlu. Oleh karena itu pada kesempatan ini kepada pengurus ya UPC Pradi Medan, salah satu fungsi kita adalah eksternal itu adalah kita harus bertindak tidak sekedar bersuara supaya kembali ke jalan yang benar supaya dilaksanakan dengan jujur dan adil. Bapak dan Ibu sekalian khususnya Pradi atau pengurus DPCPK tadi sudah dilantik dan artinya Anda harus langsung bekerja. Ya, jadi harus berlari. Tadi sudah ada indikasi bahwa hukum yang kriminal
kriminalitas di Medan begitu tinggi. Tapi tidak hanya itu, itu adalah tanggung jawab kita. Ya. Artinya kan kita tidak hanya menjadi kuasa di pengadilan atau kuasa di kepolisian, tapi juga kita memberikan penyadaran, ya, penyadaran kepada masyarakat yang lebih luas, baik langsung atau tidak langsung. Tapi juga terutama kepada anggota meningkatkan kualitas profesi advokat. Jadi jangan advokat juga bagian dari kriminalisasi atau bagian dari kriminal itu, ya jangan. Oleh karena itu maka harus ditingkatkan kualitasnya. Nah kualitas itu baik secara teknis maupun juga etikanya atau kode etik. Karena kekuatan daripada profesi advokat adalah dia dipercaya, trust. Kalau kepercayaan hilang maka selesailah juga dia, tidak ada bedanya dia dengan orang lain. Nah oleh karena itu tantangan kepada pengurus ya tadi yang dilatih, ya, saya lihat juga penuh semangat. Katanya ada yang baru-baru jas juga tadi malam ya katanya yang semangat ya itu supaya lihat itu juga tentu ada hebat. Itu hanya karena pernah sekolah katanya kan itu pengen Rocky Group ya yang mengatakan begitu. Saya kira itu aja, saya kira ada sambutan saya pada kesempatan ini. Kalau ada yang kurang lebih mohon dimaafkan. Tapi hal yang penting ya yang saya katakan itu harus dilaksanakan oleh sejawat advokat yang sudah. Nah sebelum saya akhiri karena sambutan saya sekali lagi yel-yelnya itu tadi ya kalau saya panggil Pradi rumah bersama advokat ya mulai ya Pradi Pradi Pradi. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali kita berikan tepuk tangan meriah untuk Bapak dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Profesor Yasona. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ketua DPC Pradi Medan yang baru lantik, Bapak Dr. Sidawari Burhan. Ya, diserahkan oleh Bapak Ketua DPC Pradi. Bapak Henry Siambato, Ketua Dewan Komisioner. Oke, 1, 2, 3. Izin Pak, sekali lagi Pak, maaf. 1, 2, 3. Oke Pak. Ya, harapannya tadi yang disampaikan oleh Ketum tadi ya DPN, saya kira dengan pengurus yang baru harapannya bisa membuat masyarakat Kota Medan sadar tentang hukum, bukan hanya menjadi klien tapi bisa membawa warga Kota Medan tahu bahwa persoalan kejahatan itu perlu juga diingatkan ya, kepada warga Kota Medan. Kita harapkan dengan ketua yang baru bisa membawa kemajuan bagi Pradi Khususnya Kota Medan. Jadi harapan Bapak ada sosialisasi lah ya. Iya. Selain dia mencari klien, tapi juga harus menyampaikan kepada seluruh warga Kota Medan seperti apa persoalan hukum yang harus dihadapi. Pihak Partai Pertahanan sendiri siap bersinergi dengan Pradi Medan ya Pak? Gimana?
siap bersinergi. Ya harus ya, karena kan bagian dari kerjasama kita dengan mendampingi klien melalui kuasa hukumnya. Itu untuk menekan kriminalitas yang kalau berlaku sampai di laporan itu ya. Ya, itu artinya supaya nanti pelaku-pelaku kejahatan lain bisa tahu bahwa itu tidak benar. Ya, kejahatan-kejahatan harus bisa diantisipasi ya, supaya anak-anak muda kita jangan sampai kalau nggak diingatkan bahwa ini kamu tidak benar, kamu terlibat narkoba, kamu terlibat pencurian segala macam, bisa diingatkan melalui orang tuanya maupun melalui anak-anak kita. Izin komandan. Apa solusinya Pak untuk menekani? Dan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 3 Februari 2024, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Medan, Sekretaris Jenderal Partogi Siahaan, SHSE MHMM, Ketua Dwi Natamai Santoso Sinaga, SHMH. Selanjutnya untuk Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Kota Medan tentang tersebut kami harapkan saudara-saudari melaksanakan tugas untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Oke, Pak. Ya. Ya, kita berikan kepada pusat bantuan hukum di Medan dan foto bersama dengan Oke, 1, 2, 3. Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa saudara-saudari resmi dilantik dengan segala hak dan kewajiban yang melekat sesuai peraturan rumah tangga Peradi dan anggaran dasar Peradi guna menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kota Medan. Semoga Tuhan menolong kita semua. Sekian dan terima kasih. Kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kota Medan dan tentu dengan semua jajarannya yang dilantik pada hari ini, saya akan menyerahkan pataka ini sebagai simbol. Jadi pataka ini simbol semangat Peradi, semangat penegakan hukum yang akan diemban, yang akan dilayani di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan. Dan sebagai simbol supaya dikibarkan, supaya semangat itu ya, tersebar dan juga kepada seluruh jajaran dan anggota Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kota Medan. Terima kasih. Saya terima pataka ini untuk dikibarkan di wilayah Pengadilan Negeri Medan. Dalam pembacaan surat keputusan yang telah dibacakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Saudara Muhammad Daud Bereh, Sarjana Hukum tadi, sebelum saudara-saudari diangkat sebagai pengurus secara resmi
Dewan Pimpinan Cabang Pradi Kota Medan, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada saudara-saudari semua. Apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pradi Kota Medan pada hari ini? Terima kasih. Jawabannya ya dan bersedia. Dengan ini saya akan ucapkan pernyataan atau saya nyatakan pernyataan pelantikan sebagai berikut. Dilantik sebagai Ketua DPC Pradi Medan untuk periode 2024 dan 2028. Pelantikan ini secara umum seremonial tapi juga sekaligus yuridis. Jadi dengan kata lain sekarang yang mengemban tugas meningkatkan kualitas profesi advokat di Medan khususnya Pradi RBA ada di tangan saudara. Selebihnya kan tadi sudah dengarkan yang lain ya. Itu saja. Pak, jangan seimbang. Pradi Medan sudah baik. Pradi lebih baik untuk Medan. Ada tadi kontekstualisasi yang berkaitan dengan pemilu. Saya katakan bahwa advokat adalah penegak hukum, profesi independen, bagian kekuasaan kehakiman, maka dia tidak boleh memobilisasi misalnya anggota Pradi RBA Medan supaya memilih paslon 01, 02, 03. Kalau itu dilakukan melanggar sifat hakikat, ketentuan moral, etika, dan perundang-undangan yang berlaku atas jabatan advokat. Advokat tidak boleh berpihak, ya, menunjukkan keberpihakannya. Kalau dia mau berpihak itu dalam konteks rahasia, kan juridik jujur, adil, bebas rahasia. Rahasia itu boleh. Jadi yang harus dilakukan adalah jujur, adil, dan bebas. Dan sebagai advokat dia harus bertanggung jawab juga memastikan itu jangan terjadi di Medan pilpres itu tidak jurdil. Nah itu tadi yang saya katakan secara yang lain kan umum bahwa kualitas advokat harus ditingkatkan. Ketum, sebelumnya Ketum, sebelum pelantikan ini Ketum udah berkunjung ke kantor barunya pengurus Pradi. Gimana tanggapan Ketum? Ya, jadi kantornya kita sudah kunjungi, yaitu bagian dari komitmen kedua, ya, Pradi yang baru, bagaimana melayani anggota sebaik-baiknya. Tidak saja yang mendukung dia di dalam pemilihan kemarin, tapi semua advokat di Medan, dan tidak saja juga advokat RBA, tapi juga semua advokat. Karena bagaimanapun organisasi itu kan alat, ya, jadi bukan berarti kita berbeda. Karena advokat itu jabatan, jadi sifatnya umum. Nah, itu sebagai sarana supaya bisa juga menyapa sesama rekan atau sejawat advokat dan orang yang dulu merasa kalah, gitu ya. Itu semua teknis saja proses seleksi, ya. Jadi jangan merasa menjadi musuh, ya. Tapi sebenarnya kita harus satu padu karena namanya sejawat advokat. Ya. Kesejawatan itu yang harus kita tahu. Kalau tadi kan Kapolres habis di Medan ini kan kita laporan kejahatan ini diharapkan Pradi dapat memberikan solusi atau masukan kepada masyarakat. Ya, jadi Kapolres Tabes kan mengatakan per bulan kalau dihitung yang LP masuk kira-kira 1.500. Itu cukup banyak. Nah, dari sisi Kapolres Tabes tadi mengharapkan bagaimana peran yang bisa dijalankan oleh DPC Medan, bagaimana menurunkan itu supaya lebih berkurang, ya. Memang di mana ada masyarakat kejahatan bisa akan terjadi juga, tapi bagaimana yang minimal. Nah, yang kedua, kalau sudah terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh para advokat, dan memang tugas advokat untuk membela, ya, yang dituduh jadi pelaku, ya, di dalam proses peradilan, ya, apakah penyidikan sampai di pengadilan. Kan ada yang bantuan hukum, ada yang pro bono, dan ada yang profesional, ya. Jadi tergantung kasusnya. Harapan ke depannya Pak Ketum?
Ya, harapan ke depan pelayanan itu tidak saja meningkat secara kuantitatif tapi juga kualitatif. Jadi artinya rasa pengayoman hukum di dalam di Kota Medan ini dengan kehadiran DPC Medan, ya sekalipun mungkin tidak besar sekali tapi ikut berkontribusi. Jadi pengayoman, kan tujuan hukum itu pengayoman. Oke, makasih Ketum. Pertama-tama sebelum berbicara program, mengucap terima kasih buat Ketua Umum Bapak Dr. Pangaribuan yang sudah hadir dan melantik hari ini ya berjalan lancar. Jadi seperti kata sambutan saya tadi, bahwasanya ini adalah seremonial ini dari awal. Program kita ke depan itu yang pertama itu berbicara ke internal. Bagaimana internal kita buat advokat-advokat yang memiliki integritas dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengemban pekerjaan yang sesuai dengan opsi nobile, kan itu. Baru kita yang kedua programnya keluar itu bagaimana kita membuat edukasi baik itu pendampingan hukum juga kepada masyarakat umum, masyarakat luas. Dengan cara apa? Dengan kita bentuk PBH langsung kita lantik biar mereka langsung bersentuhan langsung, dan itu sifatnya gratis. Selain itu juga ada program kita dari DPN juga pro bono. Itu dua hal yang berbeda, PBH dan pro bono. Tapi itu sudah dilaksanakan dan itu akan berjalan. Dan juga kita akan mencoba tadi bersinergitas dengan APH yang lain. Oke. Itu udah ada yang operasi. Program itu kan baru tadi kita bentuk nih. Ini kan baru sebulan kita terpilih 2 bulan 11. Baru ini kita bikin kantor, baru juga tadi baru kita lantik PBH-nya. Ada tambahan Pak Jimmy? Menegaskan aja Pak yang tadi dirumuskan polisi yang pada edukasi masyarakat, bagaimana mengedukasi. Baik, menarik tadi Bapak Kapolrestabes Medan Pak Teddy datang ke acara pelantikan kita sesuai dengan dia katakan tingkat kriminalitas tinggi di Kota Medan. Kita berharap ke depannya lebih walaupun kita advokat lebih menyikapi preventif, pencegahan. Kalau dalam penanganan berarti kita menangani pendampingan segala macam. Cuman lebih kalau bisa nanti kita ke depannya bersinergi bagaimana preventif, kasih edukasi pendidikan kriminal, tidak kriminal dan pencegahannya. Saya rasa itu aja lebih baiknya gitu. Menekan angka kriminal, contoh begal, bagaimana apakah kan itu kita kasih sosialisasi, diskusi hukum atau yang lain-lain. Nanti kan bersinergi. Oke, Bang, makasih Bang. Pelantikan pada hari ini kami akan melakukan rapat anggota cabang. Jadi realnya angka keanggotaan Pradi RPA Medan ada sekitar 700 orang, yang aktif dari perpanjangan kartu sekitar 450 orang. Mungkin setelah ini kami akan mengundang semua untuk melakukan rapat anggota cabang, karena semua program kerja dari semua bidang dibahas di RAC. Mungkin setelah ini kami akan lakukan RAC dulu, rapat anggota cabang, kemudian baru bisa dijalankan semua program. Mungkin di mana tempatnya nanti bisa diinfokan lebih lanjut. Apakah ada ke depannya untuk menggelar TKPA, Bang? Ya, itu udah pasti. Kita akan laksanakan setelah ini, setelah RAC kita nanti tidak lama lagi kita akan buat PKPA. Makanya kita jangka seperti yang tadi Sekjen bilang, Pak Bendahara tadi bilang, yang utama programnya RAC dulu. RAC langsung laksanakan. Mungkin ada masukan dari PBH yang terjun langsung nanti. Silakan. Terima kasih. Sedikit aja. Terima kasih kepada Ketua Dwi Sinaga sudah memberikan amanah kepada kami. Mudah-mudahan amanah ini bisa kami jalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan dari Ketua DPC Abangan dan Dwi Sinaga. Jadi artinya berlangsung kepada bersentuh dengan masyarakat langsung nih Bang ya? Nanti. Ya. Ada syarat tertentu nanti Bang. Kita nggak ada syarat ya. Bagi masyarakat yang membutuhkan untuk konsultasi atau ada bermasalah, silakan aja datang ke kantor kita. Kantor kita terbuka. Itu nggak dikenakan biaya apa Bang? Tidak ada. Gratis. Tidak ada kita kenakan biaya. Silakan, kantor kita terbuka untuk umum. Siap Bang. Makasih Bang. Oke, Bang. Kawan-kawan, yuk.